kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakatnya, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan. Ya, nih yang kita bisa lihat. Ya, jadi kalau kita lihat menurut ya, kalau kita lihat menurut WHO, maka perlu kita tahu di sini eh, pengelolaan air buangan, pengendalian pencemaran akibat perusahaan kita tadi, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan pengendalian pencemaran tanah, higien makanan termasuk higien susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan akibat ada perusahaan kita tadi, perumahan dan pemukiman di sekitar lingkungan kita bekerja tadi. Nah, ini harus eh, secara gamblang harus dilakukan, ya. Ya, ya. Nah, ini yang menurut WHO yang harus dilakukan dimanapun kita bekerja, ya. Kemudian perencanaan daerah dan perkotaan, biasanya akibat ada industri di situ, ya, maka perencanaan daerah dan perkotaan sekitarnya harus perlu ditata sedemikian rupa. Kemudian pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, kemudian tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan di sekitar kita. Menurut Undang-Undang di nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lingkungan, maka di sekitar lingkungan kerja kita tadi itu harus ada penyihatan air dan udara, pengamanan limbah yang akan dihasilkan, baik limbah padat, cair, dan gas, radiasi, noise kebisingan, pengaman vektor penyakit, penyihatan dan pengamanan lainnya. Nah, ini semua harus kita cover akibat ada perusahaan kita di situ. Ya, kalau mau perusahaan kita itu benar-benar mengacu tentang lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan adalah melakukan toleransi, meminimalisasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan, juga kesejahteraan hidup manusia, melakukan pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, serta untuk mencegah dari bahaya penyakit, melakukan koreksi atau perbaikan, melakukan usaha dalam pencegahan, melakukan kerjasama dan melaksanakan program terpadu. Sasaran kesehatan lingkungan menurut pasal 22 adalah sasaran pelaksana kesehatan lingkungan diantaranya tempat umum, ya, seperti hotel, terminal, pasar, dan toko. Nah, tapi kalau di lingkungan kerja kita, ya, khususnya di kawasan industri kita yang sejenis, ya, jadi kita masuk yang di C ini, ya, di mana kita dalam industri atau pembangkitan listrik, ya. Nih,
Ada banyak permasalahan kesehatan di lingkungan di Indonesia, diantaranya seperti minimnya kesediaan air bersih, ya, tempat pembuangan kotoran atau tinja, kesehatan pemukiman, pembuangan sampah, timbulnya serangga atau binatang pengganggu, penyakit, kecelakaan, dan sehingga kelayakan makanan di sekitarnya harus kita jaga. Ini yang terjadi di lingkungan, ya. Itulah tadi materi mengenai kesehatan lingkungan, ya, yang kita manfaatkan tentang kesehatan lingkungan, tujuan dan ruang lingkup, dan contoh masalah-masalah tersebut, ya. Akibat adanya industri, di mana industri itu berada, maka akan terjadi urbanisasi penduduk, ya, ya, perpindahan penduduk ke daerah industri tadi. Kemudian sudah jelas semakin ada industri di situ, penduduk yang bertambah, maka tempat sampah juga harus diperbanyak, ya, karena jumlah penduduknya makin bertambah. Kemudian penyediaan sarana air bersih, ya, itu sudah pasti harus dilaksanakan, ya. Kemudian pencemaran udara. Nah, ini pencemaran udara ini apalagi sekarang istilahnya adanya green energy, ya. Berikutnya pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Nah, ini walaupun industri kita ada di situ, ya, maka rumah tangga yang di sekitar di situ juga limbahnya harus bisa ditata sedemikian rupa, ya. Itu, ya. Kemudian adanya bencana alam. Nah, walaupun industri kita tidak penyebab bencana alam tadi, jika ada bencana alam maka industri kita juga harus mempunyai ngambil peran di sekitar itu jika ada bencana alam, ya. Apa saja sih uh, usaha untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat tadi, ya. Maka sesuai dengan uh, ciri-cirinya ada seperti berikut: mempersiapkan bahan baku sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Ini upaya untuk di lingkungan. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Melindungi masyarakat luas dari pencemaran melalui upaya promo preventif, protektif dengan pendekatan proaktif. Jadi industri kita harus proaktif, ya. Memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit. Ini yang harus terjadi, ya. Kemudian memberikan promosi kesehatan, ya. Jadi kepada penduduk sekitarnya kita berikan promosi kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan yang secara gratis, gitu, ya. Ada yang dilakukan dengan imunisasi, ya, pemeriksaan ibu hamil, bayi sehat, ya, harus ambil peran terhadap di sekitarnya, ya. Bila perlu kita jadi penggerak masyarakat, ya, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, ya. Kemudian penciptaan lingkungan sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja secara sehat. Jadi pendekatannya harus multi sektor, ya. Ini yang perlu kita perhatikan jika kita bekerja di suatu industri yang menjaga kesehatan lingkungannya, ya. Kemudian kita berikan program-program tentang kesehatan yang terbaru, ya, sehingga masyarakat di sekitar kita menjadi merasa nyaman bekerja atau di lingkungan industri mana kita ada.
Kemudian sudah jelas ada implikasi, ya, perubahan paradigma di masyarakat tadi, ya, apalagi dia masyarakat asli di situ sebelum industri kita ada. Mereka merasa akan timbul implikasi kepada budaya di sekitar industri di mana mereka untuk asli sekitar itu. Apa saja indikator kesehatan yang dilakukan WHO? Ada 4. Melihat tidaknya kelainan patologis dari seorang, ya. Ini dilihat, ya, di sekitar perusahaan ataupun pekerjaannya. Kemudian mengukur kemampuan fisik. Kemudian penilaian atas kesehatan sendiri. Kemudian dilihat indeks massa tubuh. Inilah indikator kesehatan versi WHO di sekitar industri kita. Ke standarnya WHO, ya. Tenaga kesehatan. Baiknya industri kita juga selain mempunyai klinik, selain mempunyai dokter gigi, perawat dan bidan, ya, yang akan terjun ke masyarakat, sebaiknya dokter-dokter ini juga, dokter gigi ini dan semuanya memberikan bentuk-bentuk pelatihan di masyarakat sekitar, bekerja sama dengan dokter-dokter di puskesmas di sekitar lingkungan industri kita. Ya. Kemudian kita memberdayakan masyarakat di sekitar industri kita. Kita berdayakan jika di situ ada produk-produk UMKM, nah kita bagaimana mempromosikannya, ya, mempromosikan produk-produk UMKM. Ya. Nah, kalau pernah Anda lihat running text di televisi, ya, PLN katanya sudah memberikan bantuan pupuk yang bisa menghasilkan produk padinya meningkat, ya, kalau beberapa hari yang lalu saya lihat di running text itu. Ya. Kemudian kesehatan dan komitmen, tapi bukan komitmen politik, ya, tapi komitmen industri, ya. Jadi kesehatan dan komitmen industri. Jadi industri juga harus berkomitmen tentang kesehatan ini, ya. Ya. Bagaimana cara-cara pemeliharaan kesehatan di lingkungan? Ya, kita bagaimana industri tadi tidak mencemari air, ya, atau membuang sampahnya ke sungai, ya, mengurangi polusi akibat kendaraan, mengolah tanah sebagaimana mestinya, menanam tumbuhan pada lahan kosong. Nah, jadi ini dilakukan oleh PLN, saya lihat, ya, di mana di sekitar pembangkit tadi dibuat hijauan, ya. Ini sudah dilakukan. Ya. Ya. Nah, ini sudah jelas tentang keselamatan kerja kita. Jika lingkungan dia sehat, ya, maka orang yang bekerja juga akan menimbulkan kesehatan yang lebih prima, ya. Kapasitas kerjanya menjadi meningkat, ya, beban kerja atau fisik maupun mentalnya menjadi berkurang, beban tambahan dari lingkungan jadi berisik, panas dan selainnya tidak ada, ya. Nah, itu akan meningkatkan produktivitas kerja di situ, ya. Nah, ini nanti undang-undangnya bisa dibaca lah, ya. Ya. Sehingga dengan demikian tujuan ketiga di dalam kita bekerja, ya, bagaimana bahwa lingkungan kerja juga aman, ya, sekitar lingkungan kita, masyarakat sekitar kita juga aman, nyaman, ya. Itu. Ya.
Jadi ada perbedaan hipercash dengan kesehatan masyarakat ya. Nah, di sini kalau menurut versi hipercash, tenaga kerja merupakan tujuan utama ya. Jadi beda dengan kesehatan masyarakat ya. Nah, di industri yang jelas tenaga kerjanya jadi sehat, itu yang paling utama. Lingkungan no problem ya. Nah, ini harus kita hindari. Biasanya mengurusi golongan karyawan yang mudah didekati ya. Nah, ini biasanya di perusahaan ya, secara hipercash kita. Jadi tidak kepada lingkungan sekitar, tetapi kepada pekerjanya. Ini semua tentang kepada pekerjanya. Ya. Ya. Kemudian ya, efektif pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan periodik. Nah, ini dilakukan di industri ya. Tadi yang saya katakan ya, di kliniknya melakukan ini. Ya, apa saja yang dihadapi di lingkungan kerja, nah, itu di backup oleh hiperkas ini. Ya, nah, tujuannya meningkatkan produktivitas. Ya, ini biasanya dibiayai oleh perusahaan atau masyarakat tenaga kerjanya. Nah, pengembangan pusat jadi revolusi industri. Kemudian diatur oleh undang-undang, ya. Kalau kesehatan masyarakat, masyarakat umum sebagai tujuan utamanya, ya. Kalau industri secara hipercash ini ya, secara hipercash kalau industri perusahaan ya. Tapi kalau di lingkungan ya tentang masyarakat sekitarnya, ya. Jadi berbeda ya, orientasinya berbeda. Ya, secara garis besar program pelayanan kesehatan kerja ya haruslah bahwa masyarakat pekerjanya secara hiperkesnya harus melakukan pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, semua industri harus orientasinya gitu. Apa itu pelayanan preventif di industrinya? Ya, ini kegiatannya seperti pemeriksaan awal sebelum kerja, ya, ini preventif, ya, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, ini secara berkala, kesehatan lingkungan kerjanya, perlindungan terhadap bahaya dari pekerjaan, ini secara berkala. Ini yang disebut yang bentuk pelayanan preventif di industri. Pelayanan promotif, yakni peningkatan kesehatan pada pekerja. Jadi kesehatan yang tadi sudah sehat ditingkatkan lebih prima lagi ya. Apa saja kegiatan promotif itu? Kegiatannya diberikan pendidikan, penerangan tentang kesehatan kerja, diberikan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja yang sehat, ya, peningkatan status kesehatan dan juga penyakit, ya. Kemudian diberikan kegiatan perbaikan status gizi, kemudian diberikan konsultasi psikologi, diberikannya kegiatan olahraga dan rekreasi. Itu yang sifatnya promotif dari perusahaan. Ada yang pelayanan kuratif, ya, pelayanan kuratif, yakni pelayanan di mana pengobatan terhadap pekerja yang menderita. Jadi kuratif itu perbaikan ya. Jadi artinya yang sakit diobati, gitu, ya. Itu sampai dia sembuh. Itulah kalau perusahaan yang bertanggung jawab ya, sifat kuratifnya. Kegiatannya lainnya adalah pengobatan terhadap penyakit yang umum, pengobatan terhadap penyakit akibat kecelakaan kerja. Inilah ya yang disebut pelayanan kuratif. Kemudian ada pelayanan yang rehabilitatif ya. Nah, ini biasanya pelayanan diberikan kepada pekerja yang penyakit parah ya, atau kecelakaan yang parah yang menimbulkan cacat sehingga kemampuannya secara permanen akan berkurang ya.
Apa saja bentuknya pelayanan rehabilitatif ini? Diberikan latihan atau pendidikan kerja untuk dapat menggunakan kemampuannya yang masih ada secara maksimal, ya, diberikan pelatihan, ya. Kemudian penempatan kembali tenaga kerja yang cacat secara selektif sesuai dengan kemampuannya, ya, diberikan tetap pekerjaan sesuai kemampuan dia. Kemudian memberikan penyuluhan masyarakat dan pengusulan agar mau menerima tenaga kerja yang cacat. Nah ini, ya, inilah bentuk pelayanan-pelayanan lingkungan yang diberikan baik kepada pekerja terhadap lingkungan juga sebaiknya dilakukan. Faktor penyebab perusahaan masih belum memberikan pelayanan K3 yang baik, ya, khususnya kepada lingkungan. Secara manajemen, perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 pada perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang tidak support, ya, tentang K3 kepada pekerjanya karena dianggap pekerjanya dianggap sebagai objek bukan subjek. Kurangnya pengetahuan mengenai K3 yang baik dari perusahaan, ya. Nah, jadi karena tidak diterapkannya K3 di perusahaan tadi, sehingga karyawannya juga bekerja tidak prima. Kemudian keterbatasan modal dalam pemberikan pelayanan K3 ini, ya, karena ada cost-nya, biayanya, ya, untuk penerapan K3 ini. Kemudian pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3, ya. Pelaksanaan K3 yang baik seharusnya diterapkan perusahaan, ya. Ini apa itu? Memelihara peralatan-peralatan kerja supaya tetap produktif, melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala, memperkerjakan petugas kebersihan agar menjaga lingkungan perusahaan, karena kebersihan lingkungan perusahaan tentu akan menjaga kesehatan para karyawannya. Menyediakan fasilitas yang memadai, ya, ada kantin, sarana olahraga, ya. Perencanaan program K3 yang terkoordinasi, melakukan penilaian tindak lanjut pelaksanaan K3. Apa dampaknya kalau tidak diterapkan tentang K3 ini terhadap karyawan? Maka akan menimbulkan cedera, ya, bagi tenaga kerjanya, dapat menimbulkan penyakit karena lingkungan perusahaan yang tidak tertata kebersihannya, memberikan kerugian, ya, jika cacat atau mesinnya rusak atau produknya rusak, menimbulkan kerugian. Proses kerja jadi terhambat, karena proses kerja terhambat maka produktivitasnya menurun. Ya, demikianlah dampak-dampak bagaimana jika penerapan K3 khususnya lingkungan kerjanya tidak nyaman. Ya, itu materi kita tentang kesehatan lingkungan sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan di mana kita bekerja. Ya, mari kita buat sharing tentang kesehatan lingkungan ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Ya. Materi kita tentang kesehatan lingkungan di dalam perusahaan penting, ya. Kemudian bagaimana tadi ada cara preventif, ada promotif,
ada yang prediktif, ada yang kuratif, ya di dalam kesehatan di lingkungan pekerjaan perlu dijaga. Itu saya rasa materi saya malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada tugasnya tentang kesehatan lingkungan, ya di dalam industrinya, tugas Anda adalah membuat apa saja, ya, yang Anda lakukan, apa saja yang Anda lakukan jika Anda bekerja di perusahaan Anda sekarang, ya, terhadap lingkungannya, ya, apa saja yang dilakukan, baik di lingkungan perusahaan Anda, baik di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan itu, ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan Anda. Ya, bagi Anda yang sudah bekerja, bagi yang belum bekerja, maka Anda bisa studi kasus lah, dicari datanya, ya, perusahaan apa melakukan apa saja untuk di pekerjaannya dan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi lingkungan pekerjaannya sendiri dan lingkungan masyarakat di sekitar industri tadi. Demikian kuliah kita hari ini. Sudah jelas tugasnya? Halo? Ya Pak, tanya Ya. Pak. Ya, silakan. Berarti ini tugasnya itu tentang ini Pak ya, kayak yang dilakukan di perusahaan Iya, ya, sama sekitar kayak CSR gitu Pak ya? Ya, iya, bisa. Yang berhubungan dengan lingkungan ya, khususnya kalau kita lihat ya tentang kesehatan lah ya, sebenarnya kalau memang ada. Tapi kalau enggak pun untuk CSR-nya kan bisa saja dalam bentuk, kalau saya lihat yang di SBI, Hocin ya, mereka CSR-nya hanya dalam bentuk ini. Saya lihat masyarakat sekitar diberikan pendidikan kuliah di Politeknik, yang saya tahu. Oh, di beasiswa gitu Pak? Iya, bukan. Iya, dibeasiswakan dan mereka dimonitor terus. Ya. Jadi CSR-nya, contohnya pabrik semen mereka itu ada di Aceh. Nah, maka masyarakat di sekitar Aceh itu disekolahkan ke PNJ, ya. Iya, iya. Dan yang di Cibinong, kemudian yang di Gresik, kemudian yang di Cilacap, di mana-mana pabrik mereka, ya di lingkungan masyarakat sekitar itu CSR-nya memberikan pendidikan lah gratis, kira-kira gitu kepada masyarakat sekitar, tapi melalui seleksi juga. Oke Pak. Ya, sudah jelas Bapak-Bapak atau Mas sekalian tugas tentang penerapan Pak, mau nanya juga Pak. lingkungannya, ya. Pak, kan ada aktivitas di pabrik saya itu, ada aktivitas kayak mondar-mandir kontainer sama truk ya Pak. Kalau jalan itu boleh masuk ke tugas nggak Pak? Soalnya kan pabrik saya juga ngeganti rugi jalan terus Pak, itu setiap tahunnya. Itu boleh dimasukkan ke tugas juga nggak Pak itu? Ya boleh, itu deh. Nah, itu terhadap lingkungan kan. Oh, iya. Contohnya saya pernah ke Pasar Kemis tuh. Jadi jalanan yang mau ke Pasar Kemis itu perusahaan-perusahaan di situ, apakah itu bentuk CSR-nya yang saya tahu ya, bahwa mereka membotonisasi jalan di sekitar itu sampai ke tol. Ya itu bisa juga dalam bentuk CSR terhadap lingkungan ya. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada, kuliah kita saya sampaikan sampai sekian dulu, bahwa penerapan 3 di dalam perusahaan tidak hanya dalam bentuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga lingkungan masyarakat sekitarnya harus mempunyai dampak yang positif akibat adanya industri di lingkungan mereka. Demikian tugasnya dikumpulkan ke email saya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
jangan lupa. Saya bilang lupa. Oke, Pak. Ya.